Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai intercompany profit transaction untuk obligasi yang upstream. Tetapi untuk lebih mempermudah pembahasan, saya akan juga menampilkan resume kita dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang obligasi yang downstream, terus kemudian akan dibandingkan dengan yang upstream, biar lebih mudah dipahami. Oke. Nah, kasusnya sama seperti pertemuan sebelumnya, di mana ini nanti ada induk dan anak. Ya, ini sama seperti kemarin, si P memiliki 80% pada 2016, terus kemudian ada amortisasi ekses 5.000 per tahun. Nah, terus kemudian nanti pada tanggal 1 Januari, si S dia menjual obligasi dengan parnya 1 juta, seharga 1.033.000, bunga kuponnya 10% dan yieldnya adalah 9%. Dibayar semi annually tiap 1 Januari dan tanggal 1 Juli. Nah, pada tahun berikutnya pada 1 Januari 2018, P membeli 20% obligasi S dengan rate 97,5% dan diketahui ternyata efektif interest rate-nya adalah 11%. Terus pada 2018 juga diketahui bahwa net income-nya S itu ada 100 dan dividennya 50, sedangkan tahun berikutnya 2019 dia ada net income 200 dan dividen yang dibayarkan adalah 500. Maka terkait transaksi ini ya, dulu ketika S itu menerbitkan pada tanggal 1 Januari, dia akan membuat jurnal cash pada bond payable sebesar 1.033. Terus kemudian dia akan melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Di pembayaran pertama itu bisa kita lihat dari tabel ini ya. Diketahui interest expense untuk pembayaran pertama adalah 46485 dan yang kedua adalah 46327. Oke. Nah, terus kemudian ketika saldonya sudah mencapai di 1 Januari ya, saldonya sekarang adalah 1.025.000 100%-nya. Nah, si P pada tanggal 1 Januari atau si induk pada tanggal 1 Januari 2018 dia membeli sebesar 20%-nya obligasi ya, 20%. Berarti parnya 200.000, dia membeli seharga 97,5% atau cash yang dia keluarkan adalah 195. Maka si P akan menjurnal di buku besarnya di jurnal umumnya, cash di kredit yang didapat adalah investment in bond payable 195. Oke. Seandainya saat itu perusahaan langsung melakukan eliminasi ya. Seandainya kita mau menyajikan laporan keuangan tanggal 1 Januari 2018, maka kita akan mengeliminasi saldo yang ada dari induk dan anak tadi. Seperti yang kita ketahui, di sini si induk saat itu memiliki, si anak saat itu memiliki saldo bond payable 1.125.000, ini 100%-nya. Nah, sementara si P itu memiliki 20% dari obligasi senilai 195. Nah, punyanya si induk ini seandainya kita ekuivalenkan dengan kepemilikan anak yaitu 20%, maka nilainya akan menjadi 205.162. Jadi yang resiprokal punya si anak yang dimiliki oleh induk itu adalah 205, sementara nilai investasinya si induk itu adalah 195. Nah, akun ini resiprokal harus kita hapuskan. Maka dari transaksi ini nanti kita akan buat eliminasi. Kita akan mendebet bond payable sebesar yang resiprokal atau 20% sebesar 205.162. Sementara kita akan mengkredit investment in bond payable sebesar 195.000. Maka dari transaksi ini nanti akan ada gain ya, ada pelunasan di sini seolah-olah si induk itu melunasi utangnya si anak, dia akan membayar sebesar 195 untuk utangnya yang nilainya 205.000. Maka dari transaksi ini nanti akan ada gain on constructive retirement sebesar 10.162.
Nah, inilah yang terjadi apabila kita melakukan eliminasi pada saat pada saat tanggal pembelian obligasi oleh induk. Ya, jadi perusahaan seharusnya dia akan melaporkan gain pada constructive retirement pada periode ini 1 Januari 2018 ini sebesar 10.162 karena perusahaan konsolidasian ini dia memiliki bond payable yang saldonya 205.162 tetapi dilunasi oleh induknya ya yang merupakan bagian dari perusahaan konsolidasian juga sebesar 195. Maka dia akan mengajukan sebesar ini. Nah, pada kasus intercompany bond payable ya, intercompany yang menyangkut bond payable itu nilai ini pada saat inisial investment oleh si induk atau anak yang membeli investasi pada obligasi ya, contohnya di angka ini sebesar 10.162. Ini kita kenal sebagai gain on constructive retirement on bond payable. Ini akan kita bawa terus sampai obligasi ini selesai. Jadi angka ini akan terus kita catat nanti di dalam pencatatan kita. Nah, bagaimana kalau periodenya sudah berjalan? Jadi tadi kita membelinya di tanggal 1 Januari, terus ternyata obligasinya kita sudah lewat satu periode ya. Jadi periode yang kita lewati itu adalah dari 1 Januari 2018 ini ya ke 31 Desember 2018 atau kalau di tabel ini adalah tanggal 1 Januari 2019. Oke. Nah, tetapi yang resiprokal nanti adalah yang 20% saja. Jadi angka yang kita pakai adalah yang ini. Jadi ya ini adalah saldo ini adalah saldo bond payable yang resiprokal yang dimiliki oleh si anak atau S. Maka dia akan menyajikan pada laporan keuangan sebelum konsolidasi yang resiprokal adalah 203. Sementara totalnya yang dia sajikan di neraca adalah 1.117. Oke. Ini kita catat di sini bond payable yang resiprokal 203. Sementara saldo si induk ya atau parentnya ini akan menjadi 196. Jadi di laporan keuangan sebelum konsolidasi dia akan menyajikan investment in bond sebesar 196. Oke, ini kita catat di sini 196. Maka ketika nanti ini akan kita eliminasi pada periode ini akan ada selisih sebesar 7.103. Oke, ini selisih yang kita munculkan dari investment in bond dan juga bond payable yang dimiliki oleh si anak. Oke. Nah, terus kemudian di sisi lain si neraca si anak juga akan melaporkan interest expense-nya, totalnya adalah sekian, 46 ditambah 45 sekian. Tetapi nanti yang resiprokal ini adalah di satu periode ini adalah 9.000 ditambah 9.000 juga. Nanti akan ada total interest expense yang resiprokal nanti adalah sebesar 18.430. Sementara si induk nanti dia akan melaporkan interest revenue yang dia terima sebesar 10.725 ditambah 10.000 sekian. Totalnya interest revenue adalah 21.490. Maka selisih interest revenue dan interest expense nanti adalah sebesar 3.660. Oke. Nah, jumlah selisih pada tahun pertama itu nilainya pasti akan sama dengan jumlah gain on constructive retirement ini. Nah, berikutnya ini adalah proses yang akan kita lakukan seandainya kita menggunakan metode cost dalam pencatatan investasinya. Nah, dalam mencatat pendapatan dalam metode cost, maka jurnal umum yang dilakukan oleh induk ya, itu dia tidak akan menjurnal investasi sama sekali, tetapi dia hanya akan menjurnal penerimaan interest dan juga dia akan melakukan amortisasi sekian. Oke. Jadi hanya ini saja yang ada di buku besar, sementara si anak juga sama saja, dia akan menjurnal terkait bunga yang dia bayarkan dan juga amortisasinya. Oke, tadi sudah kita resume di sini. Maka bond payable resiprok sekian.
Oke, jumlahnya adalah 1060. Nah, kita ingat-ingat apabila kita menggunakan pada transaksi yang downstream kemarin pada video sebelumnya, maka kita akan menjurnal, ya kita akan menutup ini, ya kita akan menutup saldo bond payable yang resiprokal dan saldo investment sama. Ini jurnalnya adalah 203. Terus kemudian pada kita akan mengkredit investment ini, selisihnya akan kita catat pada gain on constructive retirement on bond sebesar 7.000. Nah, pada tahun pertama, pada saat tahun pembelian obligasi oleh induk ini, ya pada saat istilahnya kalau di sini seolah-olah si induk itu melakukan pelunasan, kan pelunasan dilakukan di tahun 2018. Maka ya, pada laporan laba rugi konsolidasian kita harus memunculkan adanya gain on constructive retirement on bond. Oke, jadi di laporan ini akan muncul gain on constructive retirement on bond, tetapi nilai ini akan kita munculkan 2 kali pada jurnal eliminasi, yaitu gain ini 7.000 di sini yang kita dari selisih bond dan investment in bond. Yang kedua, kita akan menghapuskan interest income dan juga interest expense. Selisihnya nanti juga akan kita tambahkan di gain on constructive retirement on bond. Oke, jurnalnya ini seperti ini. Nah, terus berikutnya jurnal berikutnya disusul dengan kita menghapus akun resiprokalnya interest payable. Berikutnya kita akan mengamortisasi paten. Berikutnya kita akan menghapus dividend income, ya. Terus kemudian NCI expense, kalau di sini nanti dia nilainya adalah sebesar 100, dari labanya si anak tahun 2000 ini 100.000 ya. Nanti kita kurangi dengan amortisasi patennya 5.000. Oke, baru kita kalikan dengan 20%, ketemunya 19.000, ini sekian. Nah, ini apabila transaksinya downstream. Nah, untuk yang upstream ya, transaksinya, jurnal eliminasinya dari nomor 1 sampai 5 ini sama semua, teman-teman. Ya, jurnalnya akan sama semua. Kita akan pertama menghapus bond dulu ya, sebesar 203. Terus kemudian kita juga akan menghapus investment in bond. Cuman bedanya di sini bond payable yang kita hapus adalah miliknya si anak, sementara investment in bond adalah investment in bondnya si induk. Oke, sebesar 703. 7.103. Sementara berikutnya kita akan menghapus interest income sama dan juga interest expense sama. Nanti akan muncul 3.060 sama seperti ini. Terus berikutnya kita juga akan melakukan eliminasi yang sama, interest payable, interest receivable. Berikutnya kita juga melakukan melakukan amortisasi paten yang muncul. Berikutnya juga kita akan sama menghapus dividend income. Nah, perbedaan ini akan muncul pada perhitungan NCI expense. Ya. Kalau pada di sini ya, pada pada yang downstream ya, itu kan NCI expense itu kan hanya dipengaruhi dari net income-nya si anak ya, dari net income-nya anak 100.000 ya, ini yang downstream 100.000 net income, terus dikurangi dengan amortisasi ekses. Nah, untuk pada transaksi yang upstream ya, yang mempengaruhi laba NCI itu tidak hanya net income dan ekses. Perlu kita ingat bahwa gain on CRB ini adalah gain yang dimiliki oleh si anak. Maka NCI pun nanti juga akan kita ubah labanya, kita sesuaikan dengan adanya gain tadi. Maka di perhitungan ini akan kita tambahkan dengan gain ya. Untuk yang transaksi upstream ya, kita tambahkan ada gain ini. Gain sebesar 10.162. Ini sebesar selisih ini ya, teman-teman ya. Sebesar selisih bond payable dan juga investment in bond pada saat si induk melunasi, pada saat si induk melakukan investasi awal ya, itu akan kita tambahkan di tahun pertama saja. Jadi kita gain ini. Nah, terus berikutnya ya, ini gainnya ini nanti ini akan kita akui pelan-pelan, akan kita kurangi pelan-pelan selama umur periode bond atau 4 tahun. Nah, pada tahun ini yang kita kurangkan besarnya adalah 3.060, yaitu sebesar selisih antara interest expense dan interest income pada periode ini. Jadi, menghitung NCI expense-nya itu akan sedikit berbeda dengan yang downstream.
Kalau downstream hanya net income dikurangi dengan excess. Nah, di sini nanti akan ditambahkan karena tahun pertama nanti dia akan ditambahkan dengan gain on CRB sebesar selisih yang inisial pertama tadi ya, 10.162 yang pertama kali selisih antara bond dan investment in bond pada saat pelunasan sebesar 10.162. Nah, dikurangi lagi dengan piecemeal tahun ini. Jadi kalau di sini gain ya, maka piecemealnya sifatnya akan mengurang. Dan sebaliknya kalau ini loss on constructive retirement, maka piecemealnya akan menambah. Oke. Nah, yang tahun ini akan kita kurangi 3.060. Maka total net income yang sudah kita sesuaikan itu sebesar 102. Nah, nanti kita akan kalikan dengan persentase kepemilikannya NCI sebesar 20%. Akan ketemu NCI expand adalah 2420. Oke. Nanti akan kita jurnal NCI expand 2420, dividennya 10.000 sama seperti ini ya. Maka sisanya nanti adalah 10.420. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita bandingkan downstream dan upstream, semuanya sama kecuali di perhitungan NCI expense, di mana yang di downstream dia tidak ditambahkan dengan gain on constructive retirement, sedangkan dan piecemeal juga ya. Sementara untuk yang upstream dia akan menghitung NCI expense-nya pada tahun pertama ini akan ditambah dengan gain dan dikurangi dengan piecemeal. Oke, yang membuat NCI expense menjadi berbeda. Oke, ini untuk tahun pertama. Bagaimana kalau kita menggunakan metode equity? Oke, untuk jurnal eliminasi ya, ini tidak berbeda, tidak jauh berbeda sebenarnya, kurang lebih sama. Ya, yang berbeda itu adalah nanti di proses pencatatan metode equity-nya di jurnal umum untuk investasinya. Oke, jadi sebelum kita bahas eliminasi, kita bahas dulu eliminasi itunya. Apa namanya? Kita bahas dulu jurnal di metode equity-nya. Nah, jurnal di metode equity, ya ini saya langsung tandingkan dengan yang downstream. Ini ada pengakuan bunga, ini ada pengakuan bunga, sama, ini juga sama, tidak saya tulis. Terus berikutnya pas terima dividen sama, cash pada investment in S 40.000 sama, cash pada investment in S 40.000. Terus berikutnya pada saat pengumuman laba, jurnalnya sama, investment in S ya sebesar 80% dari 100.000. Oke, ketemu 80.000. Ini juga sama, 80.000 juga. Terus berikutnya di metode equity ini kita lakukan amortisasi ekses ya. Eksesnya tadi kan total 5.000. Nah, di metode equity hanya kita masukkan 80% atau 4.000. Ini juga sama, income from S pada investment in S 4.000. Jadi dua jurnal ini sama. Nah, yang berbeda adalah ya pada saat mengakui adanya gain on constructive retirement. Kalau di downstream ini di metode equity kita akui semuanya ya, 10.162. Kalau di metode kalau di yang upstream di sini tidak semuanya dimasukkan. Kalau ini kan 100%. Nah, di sini yang kita masukkan karena upstream ya labanya itu harus kita bagi ke anak. Jadi nanti ini kita angkanya ini adalah berasal dari 10.162 kita kalikan dengan 80%. Nah, akan jadi angka yang kita masukkan hanya 8.129,6. Ini yang mengakui gain. Jadi kita akan jurnal investment in S pada income from S. Ini kita akui sebagai income karena ada gain ya, karena pelunasannya lebih murah dibandingkan dengan saldo obligasi. Nah, sementara untuk piecemealnya ya, kalau di sini ini adalah 3060, semuanya kita akui ya. Semuanya kita tulis 3060, maka untuk yang upstream sekali lagi karena ini labanya ini milik induk dan NCI, maka yang kita bagi di sini adalah yang kita jurnal di sini income from S pada investment in S itu tidak 3060 tapi hanya 80%-nya. Jadi angka ini itu adalah 3060 dikali 80%. Nah, dari dua perbedaan jurnal ini nanti akan menyebabkan adanya perbedaan saldo income from S. Kalau menggunakan yang downstream itu akan ketemunya 132. Oke.
Maka untuk yang di upstream ini, karena ini yang kita masukkan hanya 80%-nya, maka ada perbedaan ya. Di sini akan ada 81.681. Ini ada perbedaan. Perbedaan ini berasal dari dua jurnal terkait obligasi ini. Oke, saldo income from S-nya menjadi sekian. Ini di jurnal, di buku apa, di jurnal umum ya, yang kita posting di buku besar. Nah, maka jurnal jurnal eliminasinya ini akan menjadi sama seperti pada yang downstream, sama persis, cuman angkanya diganti. Oke, angkanya diganti. Maaf. Ya, angkanya diganti. Jadi nanti ini sama persis. Ini bond payable pada investment in bond payable, selisihnya gain on CRB sama. Terus berikutnya interest income pada pada interest expense, selisihnya gain on CRB sama. Pada tahun pertama kita masih nggak ada gain juga ya. Terus kemudian akun reciproc, interest expense pada interest receivable sama. Amortization pada ini sama. Oke. Nah, yang berbeda di sini, yang kalau kita bandingkan dengan yang upstream. Di sini jurnal, di sini income from S-nya ini akan kita jurnal 81681,6. Kalau di yang downstream yang kita jurnalkan 83103. Ini pada video sebelumnya. Oke, dividennya nanti akan kita kurangi 40.000 sebesar punya kita, maka akan muncul selisih yang kita tambahkan kita kurangkan di investment in S akan menjadi 41.681. Sementara untuk NCI expense tadi sudah kita bahas pada yang metode cost. Jumlahnya adalah 2420. Oke, 2420. Terus kemudian kita kurangi dividennya NCI 10. Terus berikutnya NCI-nya akan dapat sisanya ya, yang kita tambahkan ke NCI adalah 10.420 ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah yang berbeda hanya di sini teman-teman. Oke. Ketika kita menjurnal di buku besar terkait transaksi ini, terkait transaksi intercompany ini tadi, gain-nya ini hanya 80%, sementara bismilnya juga 80%. Nah, berikutnya untuk tahun setelah tahun pertama, yang cost dulu ya, yang metode cost dulu. Nah, maka nanti di buku besar, di neraca sebelum penyesuaian dari tabel-tabel ini ya, yang 20% ya, nanti akan kita isikan. Nanti akan ketemu saldo di akhir 2019 ya, itu adalah di sini 201. Oke, untuk bond payable-nya. Terus berikutnya investment inbound-nya menjadi 198. Kita masukkan 201 dan 198, akan ada selisih 3.730. Sementara interest income-nya, interest expense-nya dulu ya. Interest expense dulu nanti adalah yang diakui di tahun 2019, itu adalah 9.162 dan 9.124. Totalnya adalah 21.658. Sementara interest income-nya atau interest revenue adalah 10 dan 10. Ketemunya kebalik ini tadi ya. Interest income-nya 21 dan interest expense-nya 18. Akan ada selisih 3.000. Oke. Selisihnya nanti adalah 7.000, jumlahnya antara selisih bond dan selisih ini akan menjadi 7.130. Di mana jumlah ini adalah ya gain total pada tahun lalu. Pada tahun lalu kan gain yang kita akui kan ada 10.162 ya, yang ini 10.162 dikurangi dengan piecemeal yang kita lakukan di tahun sebelumnya ada 3.000, maka selisihnya akan ada 7.103. Nah, 7.103 ini ya itu adalah penjumlahan dari tahun ini. Ya, jadi saldo dari tahun sebelumnya dikurangi dengan piecemeal tahun lalu itu adalah 7.103. Nah, nanti ini yang 3.000 selisih interest income dan interest expense ini 3.000 ini akan menjadi piecemeal pada tahun ini. Maka di tahun berikutnya ya jumlah 2 ini, jumlah selisih nanti akan menjadi 3.000. Ini nature dari
nature dari apa namanya, piecemeal pada gain on CRB ini. Oke, kita kembali ke jurnal eliminasi. Nah, pada tahun setelah tahun pelunasan, ya, tahun setelah si induk membeli sebagian obligasi, kalau di downstream, ini jurnalnya kan dia bond payable investment, ya kan, sebesar saldonya kita 201 dan 198, selisihnya itu semua masuk ke return earning semua. Oke. Sementara interest income dan interest expense selisihnya 3.373 dari sini ini masuk ke interest expense, masuk ke return earning semua. Oke. Ini sama. Jurnal ini nanti akan sama ya, interest, amortisasi sama dividen ini sama persis. Nah, yang beda adalah di sini. Oke. Pada yang upstream, oke. Jadi selisih 3.730 di yang selisih antara bond dan investasi nanti ini akan dibagi ke RE-nya si induk dan juga ke NCI. Jadi nanti RE ini dapat 80% sebesar kepemilikan kita, 80%. Oke. Sementara si NCI itu akan dapat 20%. Yang membedakan hanya di situ. Oke, begitu pula di selisih ini interest income dan interest expense, ya, itu ada selisih sebesar 3.373. Ini akan dibagi menjadi dua, ya. Yang 80% ini akan masuk ke RE, sementara selisihnya 20% ini akan masuk ke NCI. Nah, inilah yang membedakan eliminasi di tahun di tahun kedua antara yang downstream dan yang upstream. Dia cuma dibagi ini. Oke. Terus berikutnya perbedaan lagi itu muncul dengan yang downstream di tahun kedua ya. Itu pada saat kita menghitung NCI expense. Bentar. Ya, di sini NCI expense-nya akan kita hitung seperti ini. Kalau yang di sini dia hanya net income dikurangi dengan paten saja. Oke, net income kurangi dengan paten, ketemunya 39. Nah, kalau di sini nanti kita akan hitung net income-nya 200.000 dikurangi paten sama. Cuman ditambah di tahun ini kita akan ada piecemeal, oke. Piecemeal dari gain CRB pada tahun sebelumnya itu tadi sebesar 3.373 atau sebesar selisih interest income dan interest expense pada tahun 2019 ini. Oke, jadi ini yang jadi piecemeal. Oke, hanya ini saja. Ini dan ini mengurang. Ya, kenapa? Karena di tahun sebelumnya kita mengakui adanya gain dari constructive retirement on bond. Maka piecemeal-nya nanti akan mengurang net income. Seperti itu. Maka akan ketemu nanti setelah kita kalikan 20% akan menjadi 38,325. Jadi NCI expense-nya hanya ini. 38,325, selisihnya nanti dividennya NCI 20, selisihnya 18 akan masukkan ke NCI. Oke, jadi sekali lagi di sini kita adanya adalah ini yang kita masukkan adalah net income 200, kita kurangi dengan amortisasi ekses sama piecemeal saja. Di tahun kedua, ya ini materinya sama seperti pada sebelumnya, pada yang upstream. Di sini tidak kita kurangi, di sini tidak kita tambahkan dengan gain on CRB. Kenapa? Karena ini adalah tahun 2019. Gain on constructive retirement itu hanya kita akui pada tahun saat terjadi pelunasan. Di tahun ini sudah tidak ada pelunasan, maka di sini net income-nya tidak perlu disesuaikan dengan adanya gain. Cukup piecemeal saja. Inilah yang membedakan perhitungan NCI expense di tahun pertama dan tahun kedua. Oke, di tahun kedua dia hanya piecemeal, sementara di tahun pertama dia ada gain dikurangi dengan piecemeal. Maka dengan logik yang sama di tahun ketiga dan keempat nanti hanya dikurangi dengan piecemeal. Gain hanya ada di tahun pertama. Berikutnya adalah yang terakhir, itu adalah pada tahun setelah tahun pelunasan. Ya, atau tahun pembelian investasi obligasi apabila kita menggunakan metode equity. Oke, jadi di metode equity itu ya kita bahas dulu sebelum kita bahas eliminasi, itu kita bahas
jurnal umumnya di metode equity-nya, di pencatatan investasi equity. Oke. Di tahun berikutnya ya, ketika si induk menerbitkan dividen, si anak menerbitkan dividen, membayar dividen 80 ya, pada yang downstream dia akan menjurnal cash pada investment in S 80. Sama di metode equity juga jurnalnya sama, cash pada investment in S. Berikutnya ketika si anak mengumumkan net income sebesar 160.000, dia akan mencatat investment in S pada income from S, ini untuk downstream, dan juga sama untuk yang upstream. Nah, perbedaan dimulai ketika amortisasi dulu ya. Amortisasi paten sama, itu ngurangin income pada investment in S, ini juga masih sama. Nah, di tahun berikutnya ya, logiknya sama seperti pada yang sebelumnya. Jadi di sini kita sudah tidak lagi menambahkan income from S yang berasal dari gain on constructive retirement. Oke, dulu sudah kita bahas. Di sini untuk tahun berikutnya, untuk di yang downstream, ini kita hanya mengakui income from kita hanya menjurnal terkait piecemeal saja, 3.373. Ini karena downstream ini semuanya. Nah, pada upstream, karena laba ini adalah labanya anak, ya, maka di upstream jurnal ini akan kita kalikan dengan persentase kepemilikan kita saja. Jadi nanti di sini hanya kita kalikan 80%. Jadi ini 80% dari total ini 3.373. Jadi nanti di sini hanya akan kita jurnal sebesar sekian. Nah, inilah yang sedikit membedakan dengan metode dengan yang downstream. Jadi ketika kita mengurangkan piecemealnya dari transaksi intercompany bond ini hanya kita jurnal 2.698,4, 80% dari ini ya. Angka ini kita peroleh, income from S ini kita peroleh dari selisih obligasi, selisih interest expense dan interest income yang resiprok di tahun ini. Oke. Jadi kalau di downstream ini semuanya, di upstream ini hanya 80%. Maka dari perbedaan ini tadi, jadi hanya berbeda satu jurnal ya dengan yang downstream, itu akan menyebabkan income from S-nya menjadi berbeda di tahun 2019. Kalau yang upstream, yang downstream adalah 152.627, di yang upstream itu akan menjadi 153.301,6. Oke. Maka nanti apabila kita membuat jurnal eliminasi, oke, pertama kita eliminasi bond payable-nya dulu. Inilah yang sedikit berbeda. Oke. Di bond, maka di sini kita akan hapus dulu bond bond payable-nya 201. Terus nanti nanti di sini ada 198. Nah, selisihnya yang 3.730 ini nanti akan kita bagi dua. Ada yang masuk investment in S ya, ini sebesar 80%. 80% kepemilikan kita masuk ke investment in S. Sementara yang NCI ini akan kita bagi 20%. Jadi 20% dikali ini ya, selisih bond payable 3.730. Oke, menjadi 2984 dan 476. Oke, ini yang pertama. Sedangkan yang kedua ya, ini kita hapus interest income dulu. Interest income dan interest expense. Nah, nanti akan ada selisih sebesar 3.773 ya. Di sini nanti akan kita masukkan ke kita masukkan ke investment in S. Ini jumlahnya adalah 80%. Nah, sementara untuk NCI nanti akan kita masukkan sebesar 20%. 20% ini belum kita tulis. Nah, ini belum kita tulis ya. Berapa jumlahnya? Nah, ini jumlahnya sama kayak yang di metode cost ini ya. Berarti nanti jumlahnya akan menjadi 674,6. Oke, 674,6. Oke. Ini angkanya menjadi sekian. Oke ya. Jadi bedanya dengan yang di metode cost ya, kalau di metode cost di sini ya kita jurnalnya di RE dan NCI.
di metode equity yang kita jurnal nanti, jurnal yang lain sama semua ya. Cuman di sini yang bedakan yang kita kredit bukanlah RE tapi investment in S untuk selisih bond payable dan investment in bond. Begitu juga di selisih interest income dan interest expense. Ini yang kita jurnal adalah investment in S. Oke, yang berikutnya ini jurnalnya sama semua 10.000. Ini amortisasi sama 5.000, paten sama, income from S-nya itu sebesar selisih ini 153. Sementara untuk perhitungan NCI expense tadi sudah kita bahas di sini. Ya, itu sebesar net income dikurangi dengan paten. Ya, dikurangi dengan amortisasi paten, dikurangi dengan piecemeal di tahun ini. Oke. Jadi demikianlah akhir dari video kita untuk pertemuan ke-12 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.